Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi kitabihi wa ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu raden khawatirakan alaika ing atase rabu antal tabisa yen to kebawur apa tuluku bira-bira dalan alaika ingat melarat ing atase sira. Wa nama yukhafu wa mustini den khawatirakan alaika ing atase rabu min ghalabatil hawa saking ngelindih utawa menangi kebiginan nafsu alaika melarat ingat ngalakan ing atase sira. Katanya musannif, saya tidak khawatir kalau kamu ini bingung tentang at-turuq, tentang beberapa jalan-jalan syariat. Tidak mungkin, karena sudah al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kitabnya wis jelas. Tidak mungkin salah jalan. Semuanya sudah ada jalan-jalannya. Kita orang itu sudah punya madhab, punya thariqah sendiri. Fikihnya ikut thariqahnya Imam Syafi'i, tasawufnya ikut thariqahnya Imam Junaid, Imam Ghazali, akidahnya ikut thariqahnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Ini sudah jelas. Katanya musannif ini, saya tidak khawatir kamu ini salah jalan. Jalannya sudah jelas, tetapi wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa. Justru sing tak khawatir no alaika menimpa kepada kamu Allah, ini maknanya kan melarat menimpa sesuatu yang efek samping. Alaika melarat menimpa kamu min ghalabatil hawa, ketika yang paling sulit ini adalah mengalahkan hawa nafsu, sehingga abot ini ngalahno kepinginan ning awak dhewe. Ini yang paling mengkhawatirkan. Maka di sini pentingnya kita menjaga hati, pentingnya ngersihi hati. At-thariqu utawi dalan ilallahi maring Gusti Allah taala iku wadihatun wis jelas lah ikhatun tumjung leret. Nek kur dalan ing pangeran iku sangat jelas sudah jalannya. Para ulama ini sudah memberikan manhaj sing jelas. Wis enggak mungkin nek ana sing keliru ya berarti gak tau ngaji. Utawa golek guru sing sesat sing keliru. Karena thariqahnya sudah jelas. Baik thariqah syariat sudah jelas, thariqah tasawuf sudah jelas, thariqah akhlak semuanya wis jelas. Ya. Kitabnya, dasarnya, dalilnya wis ono kabeh. Maka wadihatun laihah wis jelas, laihah sudah bersinar wis enggak mungkin salah jalan. Kenapa lianal haqqo saat menika Allah kang hak kang nyoto kang bener ta'ala alimu sallallahu wa al-haq iku aladindan tawalla kang wis nguasaken sapa ladidalika ing mengkono-mengkono thariq wabiran lawan thariq anjala wis nurunaken sapa Allah kutuba ing pira-pira kitab wa arsalalan ngutus sapa Allah rusulae pira-pira utusan wa nasobaran wis netepaken sapa Allah alaihi ngatasi thariq al-adillata ing pira-pira dalil wal barahin lan tegese pira-pira dalil. Kenapa? Karena Gusti Allah sudah memberikan jalan dengan kitab sucinya, ngutus para rasul sing menuju ana selawi dan dalil-dalil yang argumentasi yang sudah autentik wis jelas, tidak bisa dibantah, ini nggak bisa, sudah jelas. Walaupun siapapun mulai zaman dahulu ono Musailimah al-Kadzdzab ketika Nabi wafat sampai sekarang wis macam-macam wong sing ngaku nabi, ngaku utusan malaikat Jibril, tapi kan langsung habis. Ya, di Indonesia sudah banyak ngaku-ngaku tapi ya langsung selesai, nggak mungkin lama. Ini artinya namanya sudah jelas, wadihatun laihah. Gampang nih ono aliran sesat, setelah itu ya pasti hilang. Jadi
Indonesia ya pasti langsung dihukum, masuk penjara selesai. Tapi sing angel wala yukhafu moko ora den khawatiraken al amdi ing atase Allah apa min iltibasiha saking bawure toriko ing atase ambet. Maka tidak perlu dikhawatirkan kemudian ya, hamba kita ini kemudian bingung, urusan toriko, karena dalilnya sudah jelas, dasarnya sudah jelas, kemudian ulamanya juga sudah jelas. Sing angel iku apa wa innama yukhafu ayo mesti den khawatiraken apa min ghalabatil hawa saking lendeh, saking ngalahaken hawa kepinginan alaihi ngalahkan ing atase abet hatta yu'miyahu sehingga micekaken ing abet apa dalika mengkono hawa micekaken anrobi antoh saking pangerane abet, yang justru yang dikhawatirkan ketika hawa kepinginan ini mengalahkan kita ini sehingga membutakan kita anrobi untuk mengenal Gusti Allah, sehingga kita anrobi jauh dari Gusti Allah gara-gara ngeladeni kepinginan kita sendiri. Maka banyak orang yang terjerumus karena nafsu kita sendiri. Maka poin ini yang dibahas dalam kitab akhlak, dalam kitab tasawuf yang dibahas ya ini piye carane noto hati, bagaimana caranya menata hati, karena hati ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ornamen yang paling penting yang dimiliki oleh manusia, hati ini. Yang lainnya ini tambahan-tambahan. Akal ini sebagai penasehatnya, tapi mintanya kepada hati. Nek hati ini wis keliru, maka nanti hasilnya juga keliru. Maka hikam ilmu tasawuf itu yang dibahas adalah bagaimana noto hati, hati ini agar supaya betul-betul hanya lillahi billahi ma'allahi ilallahi ya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini bismillahi billahi dengan Allah, ilallahi menuju pada Allah, ma'allahi bersama dengan Allah, billahi minta pertolongan kepada Allah. Ini kuape bali nang pangeran, awalnya asal itu kok pangeran, proses yo kanggo pangeran, akhirnya juga kembali kepada pangeran. Nah, ini yang paling penting. Nah, maka ini setan yang akan melawan bagaimana agar supaya amaliyah kita ini bukan ke Allah tapi ke siapa-siapa selain Gusti Allah, apakah kepada dirinya, kepada makhluk yang lain. Ini yang menjerumuskan itu adalah setan menggunakan alat, yaitu hawa nafsu. Ini yang banyak terpeleset dari situ. Qala ngendika sapa Ahmad bin Asrawaihi al-Balkhi radhiyallahu anhu, at-tariqu utawi dalane syariat, dalane pangeran iku wadihun wis jelas, wis pertelo. Wal haqqu utawi kabeneran iku laihun wis jumlayaret. Yang namanya kebenaran sudah jelas, sudah terang benderang. Gak mungkin kemudian orang itu salah jalan kalau urusan thariqah. Wadai utawi kang undang-undang ikut asma, teman-teman paring rumus sapa adai, para nabi, para aulia, para ulama wis semuanya qad asma wis paring rumus sapa adai, sudah memberikan menyampaikan pidatonya sehingga semuanya sudah bisa mendengar dawuh-dawuhnya adai, dawuh-dawuhnya utusannya Gusti Allah lewat Rasul, Nabi, aulia, ulama, semuanya sudah sampai, tidak ada yang disimpan sehingga
tidak ada sifat kitman, semuanya sudah disampaikan. Tabligh sampai lengkap, tidak satu pun yang disimpan oleh Nabi dari ayat-ayat Gusti Allah itu enggak ada, semuanya disampaikan dan semuanya sudah mendengarkan. Kabeh wis krungu dari Quran, dari hadis, dari kitab-kitabnya para ulama, wis kabeh lengkap. Fama at-tahayyuru ba'da hada, wis kabeh wis ana kabeh. Fama at-tahayyuru, fama tahayyur kok ora ono bingung ba'da hada yang dalam sawise qad asma sapa ilaman kejaba wong al ama kang wuta. Illa minal ama kejaba saking wong kang wuta atine. Maka tidak ada kebingungan, kabeh metodenya sudah ada, yang menyampaikan sampai kita mendengar ini juga sudah ada semuanya. Sudah ada masa-masanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, diteruskan para ulama, para aulia sampai sekarang, wis semuanya ada. Thariqahnya wis jelas, tidak bisa dilawan. Kekuatan apapun sekarang nggak bisa. Islam itu sekarang sudah menyebar kemana-mana nih, guru Islam itu wah wong Islam Indonesia apalagi seamprek. Tetapi ya, ini yang paling apa, yang bisa melaksanakan Islam sing ikhlas ning pangeran tenanan iki sing sithik, ini yang angel. Kualitasnya ini, kuantitasnya tambah banyak Islamnya, kualitasnya tambah sedikit. Maka Islam itu datang dulu ini asing, nanti Islam kembali asing lagi. Yang dulu asing karena jumlahnya sedikit, sekarang asing karena yang melaksanakan sedikit, jumlah wakeh. Wong Indonesia Islam tambah akeh, tapi yang praktek yang melaksanakan keislaman sing bener-bener ini sedikit. Sehingga justru orang santri-santri yang mempraktekkan ini ya sedikit ya. Bahkan dianggap aneh ya. Dianggap aneh. Ana mlaku-mlaku ning pasar sarungan dibendeli ya, apalagi masuk mall sarungan, aneh. Anu santri kesasar ya. Ila minal ama, kecuali orang yang sudah buta hatinya. Maka ini yang harus kita waspadai. Subhanallah, Allahu a'lam bishawab.